Terima kasih Tuhan, atas sepanjang hari ini Kau memelihara kami dan kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama kita datang di malam hari ini mengucap syukur. Terima kasih buat hari yang indah. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan misbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari bawa kita doa kita kepada Tuhan, katakan jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku misbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biarlah kami datang malam hari ini Tuhan, kami menjadi mezbah-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang baik yang kami terima. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan mezbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini kerinduan kami di malam hari ini. Jadikan kami mezbah, jadikan kami Tuhan, agar keluarga kami, agar sahabat-sahabat kami, semua yang kami kenal datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari sama-sama malam hari ini kita mau kembali menyembah, karena Dialah pribadi satu-satunya lebih mengerti setiap kita. Bahkan Dia sanggup mengartikan tetes air matamu. Mungkin malam hari ini kau sedang mengalami letih lesu, beban berat,
hati yang mungkin sedang tersakiti, ada kecampuk amarah dan dendam, datang saja pada Tuhan. Karena Dia berjanji dalam firman-Nya, mari datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan akan melegakan, Tuhan akan membuat jalan keluar. Dan bila mana Tuhan izinkan kau mengalami itu semua, Tuhan pastikan tangannya selalu memegang, memelukmu dalam segala kondisi kau memerlukan Dia. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, takkan habis. Kau mengalir hidupku, tak berubah, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Yesus, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Yesusku, mengalir di sepanjang hidupku,
tak berubah, setiamu padaku selamanya. Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Yesusku, mengalir di sepanjang hidupku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Yesusku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Yesusku. Sama-sama katakan, Kau mengalir. Tak berubah, selamanya Kau ku sembah. Tidak pernah berubah kasih-Mu akan kami, Tuhan. Tidak pernah berhenti. Kau selalu mengasihi kami. Terima kasih atas kasih dan cinta-Mu akan kami, Tuhan. Takkan habis kasih-Mu Yesusku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Yesusku, mengalir di sepanjang selamanya Kau ku sembah.
kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Betapa indahnya kami merasakan arti kehadiran-Mu yang dahsyat. Biar kami terus hanyut dalam kebaikan-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik, Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. Oh, I love You, Lord. I love You, Lord, with all of my heart. I love You, Lord. Oh, I love You, Lord. I love You, Lord. Forever I love You, Lord. Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love You, Lord. Jesus, Jesus, You are the one I love. Jesus, oh Jesus, forever I love You, Lord. Jesus, Jesus, You are the one I love.
Jesus, Jesus, forever, forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you only one, you only love. I call you you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve to glory. You are worthy. You are worthy of it all.
far from suality, and true you are all things. You deserve to glory. Day and night, night and day, revelation sure us. Day and night, night and day, revelation sure us. Day and night, night and day. She's beautiful. Day and night, night and day, let listen, sure. Wow, is the sweet and beautiful your name. It's all about you. Yes, it's all about you. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and you are all things. You deserve to glory. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat padamu, untuk tinggal di dalam indahnya kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi, apapun pikiran kami, isi hati kami, Kau tahu Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal di dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, dekapan kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan,
tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam apa? Seringkali kita berpikir bahwa tinggal indah itu dalam rumah yang indah. Punya harta yang banyak, fasilitas yang indah, melihat pemandangan-pemandangan indah. Tapi malam hari ini kita mau katakan sepakat. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Itu yang Daud alami sepanjang hidup Daud. Di mana Daud seorang gembala yang sempat terlupakan oleh orang tuanya. Bahkan kalau kita boleh renungkan malam hari ini, waktu Samuel mendatangi keluarga Isai, yang diingat oleh Isai, kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel 16 yang dimulai dari ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya oleh Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel melihat rupa, karena Eliab perawakannya bagus, tinggi. Tetapi Tuhan menjawab dengan tegas kepada Samuel dalam ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, mulai kita perbaikan. Yang dimulai dari hati dulu diperbaiki. Seringkali kita terobsesi memperbaiki tingkah laku, memperbaiki rupa kita. Mungkin ada sesuatu yang kurang dalam fisik kita. Mulai dari rambut, muka, badan. Orang yang gemuk ingin kurus, yang kurus ingin gemuk. Banyak hal. Seringkali kita lebih melihat perbaikan yang di luarnya. Tapi Tuhan katakan bahwa hati, karena dari hati yang benar, hati yang baik akan memancarkan, akan mengontrol, akan mengatur seluruh organ-organ tubuh yang ada. Manusia lebih cepat-cepat ingin memperbaiki fisiknya daripada hati. Integritas terjadi yang dimulai dari kesepakatan, kesamaan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diperbuat adalah sama. Seringkali kita mudah berkata bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi, tapi perbuatan kita tidak sesuai. Kita gak punya kerinduan setiap pagi mencari Tuhan, bahkan setiap malam bersyukur. Hari-hari yang kau isi, kita ini seperti timer. Hidup kita adalah timer, terus berjalan. Pertanyaannya, berapa persen yang kau isi dengan Tuhan atau dengan dunia? Setiap bangun pagi ada kalanya kita lebih banyak waktu duduk mencari hal-hal yang tidak berguna. Misalnya saat ini iblis sangat berkuasa dalam bentuk keterikatan dengan media sosial. Ada satu alat yang sangat mengikat manusia dan hamba-hamba Tuhan, yaitu handphone. Sekarang televisi sebesar apapun kalah dengan tontonan yang ada di handphone Anda. Dengan aplikasi-aplikasi yang menggiurkan tanpa sadar. Tanpa sadar Anda takut kehilangan sinyal. Bahkan Anda sangat kebingungan saat handphone Anda tidak aktif atau kehilangan sinyal.
Bahkan tanpa sadar Anda kena penyakit terjangkit, yaitu kalau tidak lihat status konten dalam berapa menit Anda sudah rasanya seperti penyakit. Hati-hati. Itu penyakit, saudara. Itu penyakit. Anda gak akan pernah lupa bawa charger kemana-mana. Tapi Anda selalu mudah melupakan Tuhan. Ini ilah. Ini kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Anda selalu lupa menaruh Alkitab Anda di mana. Tapi Anda tidak pernah lupa dengan yang namanya charger dan handphone Anda. Ini penyakit akhir zaman yang Anda perlu sikapi. Bahwa iblis tidak datang dalam rupa-rupa yang seram. Tapi iblis di akhir zaman datang dalam rupa-rupa yang cantik dan rupawan dan menggiurkan. Makanya Tuhan juga ajaib. Tuhan kirim orang-orang yang hebat untuk membuat aplikasi Alkitab ada di handphone Anda. Tapi terlewatkan oleh karena konten lebih menarik daripada yang lain. Jadi malam hari ini saudara, jangan pernah menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Jangan pernah menggantikan kecintaanmu dengan Tuhan di pagi hari ini. Kalau kita renungkan dalam Mazmur 51. Kita baca di ayat ke-12. Mazmur 51. Kita baca, kita buka Alkitab kita. Kita mulai baca di ayat yang ke-12. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bahkan yang ke-13 firman Tuhan katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini merupakan permohonan Daud dan keinginan Daud. Daud sekalipun tinggal di tempat yang indah, di istana yang megah, dan disertai dengan pasukan yang kuat, tapi Daud lebih katakan, jadikan aku tahir Tuhan. Di akhir zaman ini, temer-temer kita yang mendekati kedatangan Tuhan, mari jadikan permohonan kita kepada Tuhan. Jadikan aku tahir Tuhan. Jadikan aku kudus Tuhan. Jangan pernah membuang aku di hadapanmu Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu. Karena Daud tahu tanpa roh Tuhan yang kuat, tanpa roh kudus, maka Daud jatuh. Saya sangat sedih banyak orang bisa hidup merasa kuat, hebat tanpa roh kudus. Penuhi malam hari ini. Minta sama Tuhan. Jangan kita selalu hidup dalam berpura-pura. Jangan hidup di dalam kemunafikan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tuhan jelas katakan dalam Yohanes 15. Di ayat yang keempat, kita mulai baca di ayat keempat. Silakan jemaat Anda buka, saudara yang kasih Tuhan. Yohanes 15 di ayat yang keempat. Anda baca, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri. Jelas, siapa rantingnya kita? Kita gak bisa berbuah apapun tanpa Tuhan. Rohnya Tuhan tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Dia. Kalau Ia tidak tinggal dalam pokok anggur, siapa itu pokoknya? Yesus. Kalau Anda pernah dengar lagu-lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kita carangnya. Nah, jelas itu pokok anggurnya. Kalau saudara tidak punya gairah, tidak punya kerinduan akan Roh Kudus, setiap pagi mencari Tuhan, saya mau katakan dengan tegas malam hari ini, Anda sedang jauh dari Tuhan. Sekalipun Anda ambil pelayanan, Anda terlibat aktif dalam pelayanan, tanpa Anda punya kerinduan, gairah mencari Tuhan, saya pastikan Anda dalam posisi
posisi yang sangat-sangat bahaya. Karena sewaktu-waktu Anda bisa jatuh dan Anda bisa terhilang. Bahkan di ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat kelima, kembali Anda renungkan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Boleh sama-sama di rumah masing-masing kita katakan dengan tegas dan lantang. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi katakan, di luar Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tegaskan dalam dirimu. Anda boleh praktekkan malam hari ini. Katakan, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun punya karunia, punya kepandaian, punya talenta dan bakat. Jika bukan Tuhan sebagai pokok dan saya ranting-rantingnya. Dan tidak tinggal dalam dia dan dia dalam saya. Maka tidak bisa berbuah banyak. Tegaskan. Anda boleh buat notes. Anda boleh buat satu statement yang Anda tulis dalam setiap agenda Anda. Ingatkan itu. Ingatkan itu. Mari malam hari ini angkat tanganmu. Bapa, kau materaikan firman-Mu di malam hari ini. Renungan yang singkat ini membawa kami lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bakal menyembuhkan setiap yang sakit. Memulihkan setiap yang menderita. Yang punya kelemahan. Dan hamba berdoa malam hari ini. Segala yang baik, damai sejahtera turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berkat Tuhan di malam hari ini. Apa saja kau perbuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Yang siap istirahat katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.